adalah tempat kita, insan duda. Ekspresikan diri. Baik, kita kembali lagi di Rumah Sakit Ortopedi Solusi Tulang dan Sendi Anda. Dan kalau kita tadi sudah membahas bersama Dokter Anung juga, Dok, ini jadi penting ketika masyarakat harus betul paham kapan penanganan, katakanlah di awal tadi. Nah, tapi kapan sih, Dok, ini bisa ditangani dan bisa kembali normal? Apakah ada katakanlah keterlambatan dan bagaimana usia yang sudah lewat dari 1 minggu tadi, Dok? Iya. Jadi metode tadi yang saya jelaskan, jadi ada stretching, kemudian dikip. Seperti itu ada metode Ponseti yang menemukan ada Profesor Ponseti dari Amerika. Nah, sebenarnya teknik Ponseti itu teknik yang sangat ajaib menurut saya, karena dulu semua kaki pengkor pada umumnya itu harus dioperasi. Sekarang kalau tidak terlambat sekali, tidak perlu dilakukan tindakan operasi. Terus terang kita masih menghadap skeptis ya, jadi keraguan bahkan dari teman-teman sejawat saya juga mengenai efektivitas dari teknik ini. Mau sampai umur berapa gitu. Jadi di antara kita di center-center di Amerika dan di Indonesia dan seluruh dunia itu tiap 2 tahun sekali kita berlomba gitu untuk menangani yang paling tua yang tanpa operasi gitu. Jadi yang di Amerika tuh bisa sampai umur 16 tahun tanpa operasi. Tetap harus digip ini, cuma waktunya jadi lama, 12 kali, berarti tiap minggu harus gitu ya. Tidak perlu operasi. Nah, yang di rumah sakit kita yang sudah kita lakukan juga tanpa operasi adalah 16 tahun. 16 tahun sudah ada kasus juga di ortopedi Solo. Tapi gipnya juga 16 kali. Jadi ya mesti ada itu. Jadi how long can you go? How old can you go? Jadi sampai umur berapa? Kita sedang berlomba-lomba sih. Cuma sebenarnya kalau waktu yang sangat bagus ya tadi. Paling enggak di bawah 3 bulan, 6 bulan itu bisa kita lakukan, cuma dengan catatan ada kemungkinan dilakukan tindakan tambahan. Seringkali mengatakan berarti kan operasi. Menurut kita enggak. Itu adalah bagian dari teknik Ponseti itu. Jadi kok dulu operasi ada sekian otot yang harus dipanjangkan, sekarang hanya 1 otot saja dengan single shoot gitu, dengan insisi yang sangat minimal. Itu sudah jadi bagus itu. Jadi kita ada berlomba-lomba gitu. Kemudian untuk meyakinkan nih, Dok, karena kita kembali lagi ke usia-usia bayi, kadang orang tua itu tadi masih khawatir karena anaknya masih bayi itu, bagaimana sih, Dok, saat ditangani seperti yang digambar tadi? Apakah ada sesuatu yang harus diyakinkan, apa yang sering lakukan para tenaga medis atau dokter di sini kepada orang tua? Jadi seperti juga kelainan pada anak ya. Semua itu makin dini dilakukan makin baik. Kemudian kita harus mencari atau mendapatkan keuntungan dari fisiologi dari anak-anak itu. Jadi kalau makin cepat kita melakukan hanya 2 kali, berarti 2 minggu sudah selesai prosesnya, tinggal dilanjutkan dengan pakaian sepatu. Kalau kita tunda sampai umur 35 hari, 8 dino, berarti bisa jadi 3 kali, 4 kali, jadi menjadi lebih lama. Kalau misalnya 9 bulan, menjadi lebih lama dan harus ada tindakan operasi kecil. Jadi sangat penting untuk memahami itu. Saya paham bahwa tindakan itu memang kelihatannya orang tegel ya gitu. Betul, ya. Dok, gitu tapi sebenarnya nggak tegel lagi kalau lihat kakinya jadi bengkok dan jalannya seperti ini. Dan gitu. Semakin lama tadi juga semakin lama juga prosesnya. Betul, dan hasilnya pasti tidak sesukses kalau yang masih baru gitu. Luar biasa Dokter Anung ini untuk bagaimana meyakinkan. Nah, kalau tadi pertanyaan dari saya kira saya ingin beralih ke rekan-rekan residen juga yang ini kayaknya tegang sekali kayak dengerin kuliah masalahnya malam hari ini ya. Dan juga ada rekan-rekan dari fisioterapi juga. Saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Yang pertama, silahkan Bapak terlebih dahulu sebutkan nama dan dari mana. Monggo. Terima kasih. Ya. Dokter, saya Mustaqim dari Kediri. Dari Kediri. Silahkan Om Mustaqim. Kenyataannya pada masyarakat di desa saya, terutama di daerah Kediri yang pelosok-pelosok, pada saat bayi paling kecil biasanya yang merawati selain ibu, nenek, juga dukun bayi. Mereka lahir di bidan, tapi kemudian dirawat dukun bayi sampai 8 hari, 36 hari. Dan anjuran dari Mbah Dukun, rata-rata itu kalau kakinya pencor, ya nanti saja dibawanya kalau sudah besar. Kalau dari bidannya, rata-rata sudah tahu dokter. Tetapi kepercayaan ibu, keluarga terhadap Mbah Dukun ini sangat besar sekali. Demikian dokter, kira-kira untuk permasalahan seperti itu bagaimana? Terima kasih. Tepuk tangan Pak Mustaqim. Tapi nggak sampai disembur sama Mbak Dukun Pak ya. Silahkan dokter, ya ini kita mungkin berbicara Solo dan sekitarnya oke lah bisa memahami itu. Banyak saudara-saudara kita yang barangkali belum. Silahkan dokter.
Jadi kalau di tingkat internasional ada namanya Ponseti International Association. Kita di Indonesia juga sudah Ponseti Indonesia. Dan salah satunya adalah roadshow. Jadi kita harus ke daerah-daerah, kemudian kita menunjukkan pada mereka. Nah, sekarang kita memang stepnya adalah yang kita tuju adalah pertama dokter spesialis ortopedi dan traumatologi dulu. Karena seperti ini juga nggak semua dokter ortopedi memahami batasan-batasannya gitu. Kemudian nanti kalau sudah itu bisa, kita akan lebih bawah lagi ke dokter-dokter umum, mungkin yang ada di periferi, di puskesmas. Kemudian yang terakhir lagi adalah dukungan dari masyarakat, baik dari keluarga, mungkin dari organisasi-organisasi yang biasa memberikan sedekah gitu, dan juga termasuk pada dukun-dukun bayi itu. Jadi memang masih lama perjalanan untuk sampai ke situ. Karena kita sedang mencoba untuk semua center ortopedi yang ada di Indonesia harus ada satu dokter ortopedi yang memang jago dalam bidang kaki bengkok ini. Artinya sebetulnya dari mewakili ini residen dari masing-masing daerah, yang contoh Pak Mustaqim dari Kediri, artinya saat beliau nanti selesai kembali artinya ada misi itu juga tentunya seperti itu untuk memberikan informasi ke sana. Tepuk tangan, terima kasih Pak Mustaqim. Dan saya ada satu penanya lagi, silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya, dari nama dan dari mana? Baik, saya Indah dari Poltekkes Surakarta. Tadi telah dijelaskan oleh Pak Dokter bahwa salah satu video tadi bahwa gangguan pada tulang belakang juga bisa menyebabkan kaki bengkok tersebut atau CTEV. Saya mau bertanya, itu hubungannya apa gangguan tulang belakang dengan terjadinya kaki bengkok? Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi juga dijelaskan bahwa anak CP cerebral palsy juga dapat menderita CTEV. Untuk penanganan CTEV pada anak cerebral palsy itu apakah sama dengan penanganan anak pada umumnya dalam kategori normal? Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Indah, tepuk tangan. Langsung Dokter Anung untuk memberikan jawaban. Karena pada spina bifida, jadi terjadi kegangguan ya dalam pertumbuhan tulang belakang yang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan di antara otot yang satu dengan otot yang lain. Pada orang yang normal mestinya otot pada sisi sebelah dalam dan sisi sebelah luar kan sama. Kalau pada yang spina bifida tidak, ada satu otot yang menjadi lebih kaku dibanding otot yang satunya. Jadi kita sebut sebagai otot antagonisnya ya, otot yang berlawanan. Sehingga dia akan terjadi proses seperti ini. Pada spina bifida kesulitannya akan lebih banyak karena biasanya pada spina bifida itu disertai dengan penurunan sensitivitas. Jadi kalau kita misalnya kenal sesuatu kan cepat merasa, mereka enggak. Sehingga pada waktu melakukan tindakan casting harus hati-hati. Karena kita nekan sedikit lebih keras saja, besok paginya di tempat yang ini akan ada kemerah-merahan dan jadi nekrosis kalau kita bilang. Ada kematian jaringan di tempat kita menekan itu. Dan kalau tidak dirawat dia bisa menjadi lebih besar dan makin besar sehingga menjadi terganggu. Dan itu harus ada penanganan yang khusus. Kalau pada yang pasien cerebral palsy, tindakannya sama dengan Ponseti metode juga, cuma biasanya menjadi lebih lama. Nah, penelitian yang kita lakukan di rumah sakit kita itu ya sejauh ini baik karena bedanya hanya satu kali. Kalau misalnya yang idiopatik itu hanya 4,8 rata-rata ya, 4,8 kali. Kalau yang sindromik seperti CP ya, cerebral palsy dan spina bifida itu kita hanya 5, sekian. Jadi masih ya bolehlah dibandingkan dengan center-center di dunia yang lainnya gitu. Udah betul-betul memenuhi syarat juga untuk penanganan ini. Lebih dari itu. Iya. Luar biasa. Dok, ini soal teknologi nih dok. Tadi karena berbicara soal penanganan, apakah ada teknologi khusus yang dimiliki juga di Rumah Sakit Ortopedi Surakarta ini untuk penanganan tersebut, dok? Sebenarnya ini dibilang suatu teknik yang sangat simpel sebenarnya. Tapi simpelnya itu tidak berarti secara sembarang gampang dilakukan karena ada detail-detail yang memang harus dituruti. Jadi kalau dibilang teknologi yang canggih enggak, tapi memang kita harus ada passion ya. Harus ada hasrat untuk menyembuhkan, kemudian kita harus punya waktu. Kemudian kita harus tahu patofisiologinya. Karena kalau Profesor Ponseti bilang ke kita, kalau misalnya Anda belajar, kemudian 3 kali tidak berhasil, stop. Serahkan ke orang yang lebih punya waktu dan lebih punya pengalaman. Nanti kalau besok ada kasus lagi, kita coba lagi. Nanti akan makin lama kita akan makin terampil. Tapi jangan dicoba berkali-kali. 3 kali nggak ada perubahan, stop. Serahkan ke orang yang punya pengalaman lebih.
Betul. Tentu teknologi di sini adalah para tenaga medis, dokter-dokter yang ada di sana, Dok, ya, dengan passionnya tadi untuk menyembuhkan. Dokter, kalau kita katakanlah berbicara di kasus yang sama, kemudian ada kemungkinan nggak, Dok, komplikasi dengan organ-organ yang lain saat itu terlambat kita membicarakan hal-hal yang mungkin tidak dilakukan di awal, akhirnya merambat ke yang lain? Maksudnya setelah pada secara waktu fisik ya, mungkin tindakan? besar tidak ada tindakan, keterlambatan tindakan tadi, apakah ada komplikasi atau bagaimana, Dok? Jadi gini, yang kita khawatirkan adalah kalau semua sudah diciptakan Tuhan itu sesuai dengan posisi yang bagus. Kalau posisinya seperti ini, maka pelan-pelan dia akan menjadi seperti ini, sehingga jalannya nanti dia akan memakai punggung kaki. Nah, kalau dari punggung kaki berarti pada waktu berjalan mekanika atau gaya yang berjalan di sini tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga biasanya akan terjadi rasa nyeri atau osteoartritis atau kerusakan sendi pada sendi ankle yang dini. Demikian juga dengan tindakan operasi. Jadi pernah dilakukan tindakan retrospektif ke belakang, dilihat yang dulu CTF kaki bengkok dioperasi gimana. Biasanya udah umur 40 tahun mereka udah mengalami kerusakan sendi itu. Sehingga sejak tahun 2008-2005 itu kita udah saya nggak mau lakukan tindakan operasi yang seperti itu. Kita coba pakai ponseti. Karena sudah terbukti 40 tahun kakinya sudah. Memang kelihatan udah operasi gitu aja langsung. Besok pagi penampilannya bagus. Secara kosmetis bagus. Tapi jangka panjang akan terjadi yang namanya osteoartritis, kerusakan pada semua persendian di kaki. Dan itu sangat menyiksa. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan, pasti akan terjadi suatu beban fisiologis beban fisiologis tadi. Kemudian ada beban psikologis. Nggak mungkin orang kondangan atau itu nggak pakai sandal. Tapi kalau misalnya jalan seperti ini, gimana dia masuk pakai sandal? Kemudian dalam mencari pekerjaan, gimana? Biasanya sekarang kan umumnya udah orang pakai sepatu, dia nggak mungkin bisa pakai sepatu. Akhirnya ada hambatan-hambatan secara sosial, secara ekonomi yang pada akhirnya nanti kembali ke finansial. Dia akan menjadi burden, menjadi beban bagi masyarakatnya dan bagi negara. Nah, kalau negara Indonesia menghendaki ke depan itu memiliki pemuda-pemuda yang bagus, salah satunya juga pasti punya kaki yang bagus kan. Nah, itu yang harusnya sebenarnya jadi perhatian. Mantap, ini dia. Kita garis bawahi kalau negara Indonesia ingin memiliki generasi yang bagus dan pemuda-pemuda yang juga menjadi penerus, tentu disikapi bagaimana tentang penanganan permasalahan di bidang tulang juga. Kita akan melanjutkan perbincangan di segmen terakhir. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kita akan coba review seputar kaki penggor ini di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Haruskah ku bilang cinta, hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu, ku tetap menunggu. Haruskah ku bilang cinta, hati senang namun bimbang,